Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak cintai. Bila kita bertemu kembali dalam pembelajaran pertemuan ke-16 ini dan topiknya atau temanya yaitu pembahasan soal-soal menjelang penilaian akhir semester ganjil, dan Bapak akan membahas atau kita bahas bersama-sama persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh kalian dan teman-teman kalian, dan setelah direkap hanya ada beberapa soal yang tidak bisa diselesaikannya, dan marilah kita perhatikan baik-baik, dibahas dengan Bapak atau bersama-sama kalian. Yang pertama, nomor 1. Ini hanya Bapak mengulas untuk nomor 1 bahwa jawaban yang setelah Bapak periksa 99% jawabannya kurang tepat, benar tapi kurang tepat. Ini terkecoh ya, bahwa kita bandingkan untuk nomor 1 pada dasar geometri ini adalah disebut garis atau garis L. Kemudian hanya perbedaannya sedikit, ini adalah ini garis L, AB, ini garis AB. Nah, kemudian untuk menentukan jarak kan terbatas di sini. Nah, kita berikan ciri dulu. AB ini adalah namanya ruas garis AB. Nah, coba ini dibandingkan, hanya perbedaan sedikit. Kalau di sini terbatas A, kemudian ininya tidak terbatas B, ini namanya kalau di SD itu mengingat kembali namanya sinar AB. Sekarang di SMA sudah belajar, ini adalah vektor AB. Ingat pembelajaran kelas 2. Nah, pada soalnya adalah jarak antara titik A titik A ke titik B, kedua titik. Nah, ini dapat diartikan jadi bukan ruas garis atau garis lurus, ruas garis AB. Jawaban yang paling tepat adalah ruas garis. Nah, itu Bapak ulas. Nah, mungkin Anda bingung, papan dalam pengertian umum bahwa garis itu adalah bahwa jarak itu adalah garis lurus. Benar. Jarak adalah garis lurus. Kalau dibatasi itu namanya ruas garis. Kita kembali pada definisi pertama. Nah, itu sepintas untuk nomor 1. Bapak hanya mengulas nomor 1. Awas untuk jangan terkecoh dan harus hati-hati dalam berlogika di dalam matematika. Nah, selanjutnya ini masukan dari kalian, di antaranya nomor 4. Langsung nomor 4 soalnya yaitu diketahui bidang segi 4 yang bidang alasnya berbentuk segitiga. TA tegak lurus dengan bidang diketahui bidang 4 TABC alasnya berbentuk segitiga sama sisi. Ini sisinya sama, berarti kalau panjang TA 1 di sini diketahui 1 cm, AB-nya 2 karena sama sisi, berarti ini 2. Yang ditanyakan jarak titik terhadap bidang TBC. Untuk menentukan jarak pada TBC, buatlah garis bantu yang selalu tegak lurus. Nah, kita sebut saja misalkan di sini adalah titik. Ini ingat pertemuan dua garis itu merupakan titik, sebut aja titik O. Nah, sebut titik O. Berarti panjang BO 1,
ini 1 kan karena 2 di sini ya, panjangnya 2. Kemudian jarak titik di titik pada titik A ke titik ke bidang BC yang diwakili oleh garis TO. Nah, garis lagi, tarik garis tegak lurus. Tegak lurus. Jarak pada bangun itulah garis tegak lurus. Dek, kalau antar 2 titik ruas garis. Ya. Nah, kalau jarak dari dalam garis itu garisnya tarik garis tegak lurus. Misalkan sebut aja di sini misalkan P, sembarang aja silahkan. Sekarang kita tugas kita pandang segitiga ABO. ABO berarti AO sama dengan AB kuadrat min BO kuadrat. Nah, ingat penulisan, harus hati-hati. Kalau di sini tanpa kurung berarti yang kuadratnya O, ini juga sama. Kalau dikasih kurung berarti yang kuadratnya BO. Nah, ini berarti 2 kuadrat min 1 kuadrat sama dengan 4 kurang 1 akar 3. Nah, dapat AO. Sekarang kita ini akar 3. Akar 3. Nah, sudah tahu. Sekarang pandang segitiga TAO. TAO yang siku-sikunya di A, TAO A. Nah, berarti kita menentukan TO sama dengan akar AO kuadrat. Ingat selalu pakai kurung. AO kuadrat ditambah TA. Atau boleh terbalik juga, kita balik dulu di sini, AT kuadrat atau TA kuadrat ditambah AO kuadrat, boleh gitu ya, terbalik AO tambah AT kuadrat boleh. Di sini AT-nya 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat, AO-nya akar 3 kuadrat sama dengan ini 1 ditambah 3 jantan akar 4 sama dengan 2. Nah, jadi sini panjangnya 2. TO sama dengan 2. Nah, sekarang untuk yang tanyakan AP, bagaimana caranya? Kita di sini lihat segitiga. Nah, segitiga T A O, panjang ini akar 3, kemudian panjang ininya 2, kemudian panjangnya 1. Ini siku-siku, ini siku-siku. Nah, untuk menentukan TP, ini kan jaraknya yang kita tentukan TP. Ya, oke, perjelas. Nah, TP kan ini akar 3, ini 1, ini P-nya 2. Jadi menggunakan rumus luas. Luas segitiga itu alas kali tinggi, kan setengah alas kali tinggi. Kan setengah alas kali tinggi. Alasnya AO. AO kali dot tingginya AT sama dengan, nah sekarang alas kali tinggi, ini juga menentukan alas. Yang dikatakan tinggi adalah garis tegak lurus. Dan kalau yang dikatakan tinggi adalah garis tegak lurus. Nah, ini T setengah kali T O kali tingginya adalah PA. Nah, setengah. Nah, kita di SD, di SMP bahwa segitiga itulah setengah alas kali tinggi. Lihat pada gambar, ini alas tinggi. Yang alas itu tinggi itu garis yang tegak lurus ya. Jadi setengah AO, AO-nya akar 3 dot AT-nya 1 sama dengan
setengah TO nya 2 jadi sama dengan setengah kali akar 3 kali 1 berarti setengah akar 3 sama dengan setengah kali 2 coret-coret 1 ini coret, aduh spidolnya, jadi tinggal PA jarak titik A pada soal itu A ke bidang TBC adalah ini hasilnya setengah akar 3. Setengah akar 3 ternyata pada soal itulah D, jawabannya D. Nah ini tolong diperhatikan kembali oleh Anda. Jarak dari titik A ke bidang TBC itu jawabannya ya. Silakan samakan dengan jawaban Anda dan tolong betulkan. Kita lanjutkan kepada nomor 5 bahwa yang diketahuinya adalah balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang atau yang diketahui ukurannya adalah AB sama dengan BC yaitu panjangnya 6 cm dan panjang garis AE yang merupakan tinggi daripada balok tersebut adalah 12 cm ya. Yang ditanyakan jarak titik A ke titik T yang merupakan titik tengah persegi EFGH, merupakan titik tengah persegi EFGH berarti ini. Maka jangan dikira-kira, dalam matematika harus pasti. Nah, untuk menentukan titik tengah kita tarik garis bantu diagonal atau E ke G, H ke F. Maka ada perpotongan adu gas itulah titik tengah-tengah, udah pasti dijamin. Ini T ya. T. Nah, kemudian yang tanyakan jarak dari A ke T. Nah, A ke T. Nah, kita lihat harus pandai-pandai kita melihat menentukan segitiga. Tentukan AT. Nah, coba lihat segitiga siku-siku yang mana yang mudah kita untuk menentukannya. Ini panjang 12, maka kita menentukannya segi pandang segitiga. Ini yang mudah A E T. Tuh, jadi kita mencari dulu E T ya, E T, mencari E T sama dengan setengah E G. Nah, EG nya mau dicari silakan, tapi ingat pada aksioma pada adil bahwa ketentuan bahwa EG merupakan diagonal bidang. Jika pada suatu rumus, jika segi kubus yang mempunyai rusuk 6, maka diagonal bidangnya adalah 6 akar 2. Nah, ini EG-nya sama dengan 6 akar 2 karena diagonal bidang ya. Jadi ET-nya sama dengan setengah kali dot 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Udah ketentukan ET-nya adalah 3 akar 2. Ini biar beda, di sini 3 akar 2. ET 3 akar 2. Udah bisa kita menentukan langsung. Nah, segitiga yang tanyakan AT. Jaraknya itu adalah AT. AT sama dengan
akar. Nah sekarang AT yang siku-sikunya kan di E, AT sama dengan 12 kuadrat ditambah ini siku-sikunya 3 akar 2 kuadrat sama dengan 144 ditambah 18 sama dengan akar 162. Akar 162 sama dengan 9 akar 2. Ingat penyederhanaan bentuk akar dari mana? Ini kalau diuraikan kan akar 81.2 atau akar 81 dot akar 2 atau akar 81 9 akar 2 tidak bisa tarik. Nah ini penjelasannya. Ini lemahnya adalah merubah atau menyederhanakan bentuk akar. Nah itu nomor 5. Nah, dan sekaligus pada nomor 6 ini lanjutannya. Nomor 6 itu masih kena gambar apa, nomor 6 itu masih gambarnya nomor 5 yang ditanyakan. Nomor 6 itu ditanyakan T aksen atau jarak, yang ditanyakan jarak titik T ke T aksen. Ini yang ditanyakannya permasalahannya. Tinggal lihat gambar lagi. T aksen itu merupakan bayangan titik T. Bayangan titik T itu harus tegak lurus atau merupakan proyeksi. Jadi gambar itu pada selalu gerak lurus pada bidang itu. Bagaimana menentukan tegak lurus? Ini pun kita harus cari. Nah, buat garis pertemuan atau diagonal. Nah, tarik garis yang tegak lurus pada alas. Nah, ini adalah T aksen. T aksen. Tinggal baca aja ya. T aksen. T aksen tidak bisa menghitung. Ini kan sejajar dengan AE, sejajar dengan BEF, sejajar dengan CG, sejajar juga dengan DH. Nah, kalau sejajar, jika panjang AE ini 12, maka T-nya 12. Nah, udah kita tinggal baca aja. Jadi jarak titik T ke T aksen sama dengan 12 cm. Ini mah tinggal membaca saja kejelian kita ya. Jawabannya optionnya di sini adalah A. Kalau ini optionnya pada soal latihan itu 9 akar 2 itu optionnya ini E. Silakan cocokkan, samakan dengan jawaban yang Anda punya ya. Kita lanjutkan nomor selanjutnya. Ini mungkin nomor terakhir yang masukan dari kalian atau teman-teman kalian semua, itu nomor 8. Nomor 8 adalah statistik. Diberikan datanya adalah 33 44 35 77 8 8 9 10 12. Kebetulan ini mudah, sudah diurut, tidak bingung. Nah, yang ditanyakan selisih kuartil pertama dan kuartil ketiga.
Nah, untuk pada data tunggal sebenarnya ya ini yang mudah, mungkin ya, mudah. Tinggal untuk menentukan kuartil itu ya kita tentukan dulu kuartil 2 tengah-tengah sama dengan median. Tinggal hitung aja satu, data diurut, sel diurut, tinggal hitung urutannya 1 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 7 7. Ternyata di sini tengah-tengah, di tengah-tengahnya di kosong. Nah, ini untuk menentukan Q2. Bagaimana? Nggak ada nilainya? Ada caranya. Kalau seperti ini, data yang sebelumnya, ya, data yang sebelumnya dan sesudahnya, yaitu diantaranya itu kan 0, 7, dan 7 dijumlahkan dibagi 2 sama dengan 7. Itu caranya. Untuk Q3, nah ketiga hitung lagi seperempatannya, yaitu tengah-tengah dari setengah perempatan. 1 1 1 2 3. Nah, tengah-tengah dari setengah itu pada seperempat. Yang mana ini? Nah, ini adalah merupakan Q1. Ini Q2, ini Q1. Yang ini pun juga sama. Berapa ini Q2? Satunya adalah 4. Nah, sekarang menentukan Q3-nya. Ambil tengah-tengahnya lagi. 1 2 3. Nah, ini angka ini yang tengah-tengahnya 3. Inilah merupakan Q3. Berapa? Yaitu 8. Q1 4, Q2 7. Ini Q2-nya 7. Q3-nya 8. Ya tinggal gitu saja lah. Nah, awas. Apa permasalahannya? Yang ditanyakannya, selisih Q1 dan Q3. Berarti selisih Q3, selisihnya dikurangi berarti selisih Q3 dan Q1, yaitu sekarang pakai ini Q3 selisih dan Q1. Q3-nya 8, Q1-nya 4, ya adalah 4. Nah, atau ini selisih Q3 dan 1 sebutnya QD atau simpangan kuartil. QD itu adalah selisih antara Q1 dan Q3. Hanya cara menentukannya kembali pada data tunggal itu langsung saja nilai tengah atau median atau Q2. Kemudian tengah-tengah dari Q2 itu Q1 seperempat. Yang ini 3/4 atau Q3 itu 8. Nah, itu kita bahas soal-soal dari masukan teman-teman kita yang tidak terbahas, dan alhamdulillah soal yang lainnya bisa dibahas. Terus kita banyak berlatih, belajar matematika yang lebih efektif, banyak berlatih atau menyelesaikan soal-soal. Banyak menyelesaikan soal, pasti Anda pintar matematika. Nah, dan sekian, terima kasih.